Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan tentang ciri-ciri iman, ciri-ciri orang yang mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman, dan juga telah mendapatkan satu contoh utama dari kalangan masyarakat Ansar, sahabat-sahabat Nabi mulia SAW yang berkehidupan di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan bagaimana kenikmatan iman yang telah mereka peroleh menghadirkan sebuah citra kepada kita semua tentang ciri-ciri tanda-tanda yang harus kita ikuti, yang dengan itu semua insya Allah kita pun bisa mendapatkan percikan keimanan yang didapatkan oleh kalangan mulia itu. Kita mendapatkan percikan ketakwaan, kemuliaan yang menjadi bekal terbaik untuk dapat merangkai amalan-amalan termulia insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah mendapati materi tentang alamatu al-iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan yang menjadikan kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu meningkatkan ketakwaan kita, sekaligus dengan itu semua mampu membangun kesolehan sosial, berinteraksi secara baik dengan orang-orang sekitaran kita, yaitu hubbul ansar, mencintai kaum ansar, bukan hanya sekedar cinta yang ada di rasa, tapi juga berusaha mengikuti apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan dengan itu semua kita harapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia ataupun juga saat di akhirat, dan mendapatkan rahmat berupa surga Allah. Demikian diisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-100 yang telah kemudian kita dapati pemaknaannya di pertemuan yang lalu. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan ada orang-orang terdahulu yang patut dijadikan sebagai contoh, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, penuh kemuliaan, menjadikan semua aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhu wa radu'an, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan teman-teman sekalian, ketika kita telah belajar di pertemuan yang lalu, dan mohon izin pada teman-teman yang baru tersambung dalam pertemuan ini, agar mengecek video sebelumnya, sehingga ada ketersambungan pembahasan dari yang lalu sampai dengan yang sekarang. Ya, dengan apa yang telah mereka kerjakan, Nabi kemudian menyampaikan kepada kita bahwa ini menjadi tanda untuk semua orang beriman. Bahkan tanda pada keimanan mereka, ayatul iman, tanda keimanan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubbul ansar, yaitu ada rasa cinta kepada ansar, mencintai mereka dengan amalan mereka, mencintai mereka dengan sifat mereka, dan lebih daripada itu mengikuti apa yang telah mereka tunjukkan di kehidupan masa lalu untuk menjadi pedoman di kehidupan masa kini, seperti yang kita bahas detail di pertemuan yang lalu. Wa ayatul nifaq, sedangkan tanda-tanda penyimpangan dari nilai keimanan itu, pergeseran dari petunjuk kebaikan itu adalah bughdul ansar, yaitu ada rasa tidak suka, rasa kebencian terhadap segala yang terkait dengan ansar, baik perilaku mereka, sifat mereka, kemuliaan mereka. Jadi tinggal cari kontranya aja. Ya, kalau misalnya ada yang tidak senang dengan sifat-sifat ansar kan penolong, menguat kepada tuntunan agama, meninggalkan maksiat, mendekat dengan taat, mencintai sesama. Ada orang nggak suka dengan sifat-sifat itu. Nah, ini tandanya ada nifak dalam hati ya. Ya, hati-hati. Orang yang terkontaminasi, terkena virus nifak ini, orang ini disebut dengan munafik. Jadi kalau ada orang yang membela maksiat, anti kepada taat, tidak senang dengan kekompakan orang Islam, kasih sayang di antara kaum muslimin, ini menunjukkan dia terkena virus nifak. Dan ini harus kemudian segera ditangani, diobati. Lebih parah daripada COVID, lebih berbahaya. Jadi kita mendoakan, memberikan jalan, petunjuk agar mereka mau kembali, sehingga mendapatkan peluang untuk bersama insan beriman membangun amal saleh, nilai-nilai ketaatan dan kepatutan. Seperti disebutkan isyarat di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 145 itu. Ya, selalu terbuka peluang bahkan bagi orang munafik untuk taubat ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka mau bertobat, memperbaiki diri, ya, sampai dikatakan oleh Allah faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah ketika kembali akan bersama orang-orang yang beriman. Artinya disetarakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk berlatih meninggalkan maksiat, membangun ketaatan, kita kan harus tahu detailnya itu apa. Dan kalau kemarin kan kita baru tahu tandanya, kaumnya, umumnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana keadaan mereka? Sifatnya bagaimana, kan? Kemudian detil ujian untuk mereka itu apa, menjauhi maksiat yang seperti apa, sehingga dari detil ini kita bisa jadikan sebagai pedoman hidup untuk kita jadikan acuan dalam kehidupan. Oh, kita berlatihnya begini, hindari ini dulu, tegakkan yang ini, lakukan ini, hindari ini, sehingga kita mendapatkan percikan kekuatan ansar dan muhajirin yang telah dipraktikkan di masa lalu, yang dengan bekal itu menjadi energi positif untuk kita dibawa ke setiap aktivitas yang kita jalani, profesi apapun ya yang kita lakukan dalam kehidupan. Maka kalau spiritnya bagus, spirit ansar, spirit muhajirin, kan? Spirit ansar, spirit muhajirin kita bagus, kita bawa dalam kehidupan, maka dengan itu insya Allah apapun yang dikerjakan semua akan positif, semua akan baik.
Nah, hal itu yang akan kita bahas, kita uraikan di pertemuan saat ini dengan membahas turunan dari hadis yang kemarin. Ini ada subnya lagi, Masya Allah. Nah, di subnya lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari, haddathana Abu al-Yaman, qala akhbarana Shu'aib, an az-Zuhri, qala akhbarani Abu Idris, A'idullah, ibni Abdullah, anna Ubadah bin Samiti, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini rawi yang terakhirnya, yang menyambungkan transmisi informasi hadis ini ke Rasulullah SAW, itu sahabat mulia Ubadah bin As-Samit, termasuk kalangan Ansar sendiri. Masya Allah, ini luar biasa jenius Al-Imam Al-Bukhari, ya, menyampaikan tentang sifat-sifat Ansar, karakteristik Ansar yang sudah mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman oleh pelakunya sendiri. Ya, jadi pengalaman beliau ditempa oleh Rasulullah dengan karakteristik begini dikerjakan dan menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat tangguh dengan pancaran iman yang kuat dan menghadirkan semua ekspresi kehidupan yang bermanfaat. Ya, dan orang-orang sekitarnya pun merasakan itu semua. Nah, maka bagaimana sahabat mulia Ubadah bin Samit, ya radhiyallahu taala anhu, yang ini pun nanti akan banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keimanan, tentang tauhid, tentang syahadat, keterkaitan antara iman dengan amal dan sebagainya. Ini beliau ini ya, di antaranya. Ya, Ubadah bin As-Samit. Nanti kalau kita baca kitab-kitab yang lain seperti Fathul Majid misalnya, kita akan temukan riwayat sahabat mulia Ubadah bin As-Samit dalam hadis tentang tauhid dan korelasinya dengan amal serta juga keterkaitannya dengan surga yang Allah janjikan. Nah, insya Allah kalau sudah sampai kepada bab itu kita akan masuk ke dalamnya. Siapa beliau ini? Wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Nah, ini disebutkan, dan beliau ini syahida badran, artinya kalau ada syahida ya itu bukan sekedar menyaksikan. Kalau syahida dikaitkan, disambungkan ya dengan satu aktivitas, biasanya kalau di masa-masa dahulu, masa-masa perjuangan, kan? Masa-masa perjuangan. Jadi kalau kata syahida dikaitkan dengan satu misalnya momentum di medan juang, misalnya di sini ada medan juang Badar gitu kan? Yang di sini bagaimana umat Islam mempertahankan keimanan sekaligus juga mempertahankan negeri yang akan diserang. Wah, ini kalau sudah imannya keluar, otomatis manfaat sekitaran juga terdapat. Nah, jadi pejuang-pejuang Muslim itu, wah, Masya Allah, nggak perlu dipertanyakan bagaimana kecintaannya kepada tempat yang dipijak. Ya, tentang bela bangsa, bela negara, kan, dan sebagainya. Itu otomatis akan hadir, ya, menjadi bagian dari perhatiannya, karena itu adalah hal yang dirasakan oleh pancaran imannya. Ya, jadi ketika negaranya misalnya dalam keadaan terancam, ya, dengan satu misalnya invasi tertentu, ada serangan, aksi militer dan sebagainya, itu otomatis imannya akan memancarkan dorongan kepada dirinya untuk membela. Ya, tapi niat dia menjadikan sesuatu sebagai ibadah kepada Allah itu perintah. Ya, hati-hati. Makanya saya sering katakan, beruntunglah negeri, negara, bangsa yang di dalamnya ada orang beriman. Ya, ada para mukminin, orang-orang Islam yang beriman, yang imannya itu kuat, bagus. Ya, karena itu benar negara kita menghadirkan pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, ketika undang-undang menjamin itu, maka itu peluang terbaik bagi setiap insan beriman untuk memantapkan ibadahnya, untuk menguatkan imannya. Jadi dengan beribadah maksimal itu iman semakin kuat. Ketika iman itu dibutuhkan, pancarannya semakin luas. Di antaranya apa? Bela negara. Ya, jadi niat orang beriman itu ibadah kepada Allah. Dan di antara pancaran ibadahnya ada manfaat untuk bangsanya, negaranya, dan seterusnya. Ya, kalau urusan duniawi, apakah ini pahlawan, bukan. Orang beriman tidak terlalu berpikir tentang itu. Ya, yang penting dia dinilai baik oleh Allah, ridha Allah kepadanya. Itu pancaran semangatnya. Ya, jadi beruntung kalau dijaga orang-orang Islam ini baik, ya, kemudian diberikan hak untuk beribadahnya, dijaga dengan mulia, ya, kemudian dilindungi dan sebagainya. Itu akan mendapat banyak pancaran manfaat dalam kehidupan untuk mengentaskan persoalan ekonomi, kesenjangan dalam kemiskinan. Kalau bagus orang berimannya, apalagi yang supportnya di bidang misalnya bisnis, dikuatkan bisnisnya, dilindungi oleh negara, muncul orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin yang beriman, itu imannya akan memancarkan pancaran kebaikan. Dia bisa mudah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu kemiskinan tuh mudah untuk dientaskan. Coba kalau diriset dari potensi zakat aja, sering saya sampaikan tuh berapa triliun. Ya, kalau benar-benar itu, masa iya sih dari 200 juta lebih tidak ada misalnya miliuner atau triliuner muslim. Ya, ini kalau kita bisa mendidik triliuner muslim ini, ya triliuner yang bersumber dari keimanan yang kuat, itu Masya Allah itu. Ya, kalau kita bisa didik karena pancaran imannya, udah kemiskinan di setiap tempat nih, 34 provinsi misalnya, ada 34 orang kaya dan beriman dia, selesai itu kemiskinan tuh. Ya, kalau kita didik dengan baik tuh. Nah, itulah pancaran iman. Seperti dibawa kemanapun, ya kan? Dari Yathrib al-Madinah dibawa ke Yaman, Yaman sukses sejahtera. Bahkan dibawa ke Andalus muncul peradaban 7 abad. Kemana saja itu?
Ke Nusantara, Nusantara luas, ya makmur dan sebagainya. Bahkan Banten sendiri aja itu sudah punya satu hubungan dengan Inggris pada saat itu baru Banten itu. Ya, bagaimana koin-koinnya ada di sana, pertukaran ekonominya dan sebagainya. Ini sekarang sudah menjadi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 34 provinsi. Kalau menyatu harusnya lebih dahsyat lagi. Ya, apalagi mayoritas Muslim, tinggal iman kita dilatih. Nah, ini materi ini sebagai amanah undang-undang nih. Pasal 29 ayat 2. Ini materi kita ini dijamin undang-undang. Ya, dan lebih daripada itu, ada penguatan dalam Al-Quran, penguatan dalam hadis yang kita pelajari. Nah, jadi ini sahabat mulia Ubadah bin As-Samit, syahida, ya menyaksikan. Ya, kalau sudah ada kata syahida, menyaksikan itu bukan bersyahadat dengan lisan saja maknanya, tidak. Ya, kalau dikaitkan dengan satu momentum tertentu atau kejadian tertentu, nah ini semacam syahidah Badran, ya ada aksi militer dari orang-orang Quraisy yang ingin menginvasi Madinah terjadi di lembah Badar. Maka prajurit-prajurit Muslim mempertahankan itu semua, keluar ya untuk membela, keluar untuk berjihad dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengikuti ini, menyaksikan dan mengikutinya, nah ini biasanya diungkapkan dengan bentuk kata syahidah. Ya, jadi saksi bagaimana kedahsyatan itu terjadi dan pelakunya langsung. Ini kalau ada redaksi-redaksi begini, syahidah Badran, syahidah Uhudan, maksudnya turut serta. Ya, jadi bukan ngeliatin orang mempertahankan, orang berperang, orang itu tidak. Ya, jadi bukan jadi penonton, tapi penuntun siapapun yang menyimak itu dalam sejarah bahwa ia telah terlibat di dalamnya. Nah, sahabat mulia Ubadah bin As-Samit pun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pertama beliau itu syahidah Badran, jadi termasuk alumni perang Badar, ya. Ikut serta dalam momentum-momentum yang dimaksudkan. Kemudian juga Ahadun Nuqaba Lailatul Aqabah. Ya, satu di antara 12 sahabat gemilang ya yang ikut serta dalam baiat Al-Aqabah pada malam Al-Aqabah. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kan ada gelombang kedua yang berbaiat janji setia kepada Rasulullah SAW. Yang dalam janji itu, yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa dalam janji itu dia berkomitmen untuk menegakkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, dinullah, meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, menjaganya sekaligus menjaga Rasulullah. Ya, kemudian juga menguatkan dengan para sahabat. Itu ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, janji setia dari kalangan-kalangan orang Yathrib, Aus dan Khazraj yang datang kemudian kepada Rasulullah yang masih berada di Mekah pada saat itu di Aqabah, kan? Kemudian di situ ada 75 orang, 73 laki-laki, 2 perempuan yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan di antara mereka siapa yang terbaiknya. Pilih, dan mereka kemudian menghadirkan 12 orang. Di antara 12 orang itu adalah sahabat mulia Ubadah bin As-Samit. Ya, nah inilah ansor yang paling utama. Lalu beliau mengisahkan. Nah, ini jadi yang mengisahkan kepada kita ini pelakunya langsung, ya, yang masuk dalam golongan ansor, punya halawatul iman, mengalami sendiri tarbiyah dari Rasulullah SAW, mengalami dari Nabi sendiri pendidikan awalnya, dari janji setianya, sampai kemudian mendapatkan kesuksesan di era Al-Madinah Al-Munawwarah itu, dan kemudian setelah itu menginspirasi dunia, menebar aura kebaikan sampai menggapai keseluruhan alam. Nah, di sini apa yang kita pelajari? Kita akan mendapatkan informasi dari sahabat mulia ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan detil pelatihan untuk mendapatkan halawatul iman sehingga bisa mengikuti jejak Al-Ansar, kaum Ansar ini, dan pun demikian dengan Muhajirin nanti. Jadi dasar-dasarnya ini nih. Ya, kalau Anda diminta meniru Ansar, mencintai Ansar, kan kemudian melihat bagaimana sifat karakteristik mereka, ikutin supaya dapat ridha Allah, supaya dapat surga, seperti yang kemarin kita bahas itu, ya. Nah, maka di sini jalurnya ini, kata beliau, ini pengalaman saya pribadi, kata sahabat mulia Ubadah bin As-Samit. Anna Rasulullah SAW qala wa hawlahu isabatun min ashabi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, menyampaikan, ini detailnya, dan di sekitar beliau ada sahabat-sahabat terbaik Nabi. Apa kata Nabi? Bay'uni, berbaiatlah kepada aku, ya, berbaiatlah kalian, berjanji setialah kepada beliau Rasulullah SAW, ya, dibaiat oleh Nabi SAW. Nah, apa poinnya? Perhatikan baik-baik. Ini latihan untuk menjadi bagian dari pengikut yang mulia Rasulullah SAW, ya, termasuk mengikuti jejak orang-orang terbaik yang pernah mengikuti Rasulullah. Apa poinnya? 1. Ala alla tusyriku billahi syai'a. 1, nggak boleh musyrik. Ala alla tusyriku billahi syai'a. Berjanjilah, berbaiat, setialah kepadaku, komitmen kepadaku. Baiat itu komitmen yang mengikat, ya. Dan itu tanggung jawabnya sangat kuat. Jadi nggak sembarangan baiat itu, ya. Ini komitmen yang sangat kuat, mengikat. Ya. Dan baiat itu dalam syariat nanti berlangsung, komitmen ini dibangun, ya, pada dasarnya pada sosok-sosok yang memberikan manfaat yang baik, yang kita ketahui, yang thiqah, ya kan? Kemudian latar belakangnya jelas, ya, kemudian apa? Sambungan referensi, pedoman berkehidupannya terlacak, diketahui, dan nggak tersembunyi. Hati-hati. Jadi kalau nanti ada kesan-kesan baiat di era sekarang ini, baiat, lihat dulu orangnya siapa itu, ya kan?
Nah, baiatnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maksudnya diketahui orangnya jelas nggak secara umum. Rasulullah kan dikenal, semua orang mengenal ya sifat-sifat kebaikannya. Rasul bawa petunjuk, bawa kebaikan. Jadi jangan sampai Anda nanti ada orang minta baiat tapi orang nggak jelas. Setelah baiat suruh tembak ini, tembak itu, bom ini, bom itu, hati-hati. Ya, pada yang demikian yang kira-kira arahannya sudah tidak jelas, kontraproduktif, ya, bawakan aspek negatif, tinggalkan, jauhi. Jangan mendekat pada yang seperti itu. Yang kita maksudkan adalah berbaiat ini dari kalangan sahabat kepada sosok yang sangat mulia, berkomitmen untuk menegakkan berbagai hal yang melahirkan manfaat dalam kehidupan, yaitu kepada Rasulullah SAW. Satu poinnya, ala alla tusyriku billahi syai'a, jangan syirik. Nah, jadi kalau kita turunkan, nanti kita tuliskan satu-satu ya. Jangan syirik. Kedua, wala tasriqu, jangan mencuri dengan segala jenisnya. Karena turunan dari pencurian, sarakah itu mau kecil mau besar mencuri juga. Ya kan, awas, hati-hati. Manusia yang membedakan kata-katanya. Ya, kalau ayam mencuri, kalau yang besar miliaran, triliunan, nah itu korupsi. Sama pencuri juga. Ya, sebutkan dengan kata semakin tinggi, banyak, dan madaratnya semakin dahsyat. Nah, itu kasih kata-kata yang paling tajam sekalian. Ya, sehingga menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan itu dan nggak mau orang ya melakukan perbuatan dimaksud. Saya ada kata misalnya apalagi tuh selain pencuri, sarkasnya ada maling misalnya kan. Nah, udah kalau koruptor dirasakan keren, sebut aja maling. Nah, dengan itu dia nggak akan mau mendekat karena kalau sudah ditetapkan, KPK menetapkan ya ini maling negara misalkan, rampok misalnya kan. Nah, itu kalau udah dimasukkan kata-kata itu, ini menghunjam kepada jiwa dan nggak sembarangan orang melakukan demikian. Jadi kalau maksiat itu jangan diperhalus. Ya zina sebut berzina, jangan disebut kupu-kupu malam, buaya darat tuh ngapain. Ya, dan awas, hati-hati, binatang juga mungkin nggak seperti yang disebutkan demikian. Ya, jangan sampai manusia berbuat yang dituduh binatang. Ya. Yang playboy laki-laki, kelinci yang dituduh, ya kan? Yang main zina laki-laki, buaya yang disalahkan. Yang menjual dirinya ada perempuan tertentu, ya kupu-kupu yang disalahkan. Yang korupsi manusia, tikus yang disalahkan. Awas, hati-hati tuh. Ya, jadi jangan sampai dilekatkan kepada hewan-hewan dari perbuatan manusia. Ya, manusia yang salahnya kambing hitam yang disalahkan. Ya, jelas ya. Jadi satu, jangan syirik. Yang kedua, jangan mencuri. Tiga, wala taznu, jangan zina. Dan segala turunannya, selingkuh, macam-macam sebagai itu zina. Ya, nanti kita turunkan. Mau skalanya yang terbesar, ya, awas, hubungan biologis, atau yang faktor-faktor mendekat kepadanya. Ya, nanti bahkan ada ayat-ayat tegas untuk menjauhi, wala taqrabuz zina, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum. Ya, jangan sampai membunuh anak-anak kalian, karena nanti ada kisahnya sendiri. Ya, intinya poin jangan melakukan pembunuhan, apalagi terhadap anak-anak sendiri, keluarga sendiri. Ya, karena nanti ada tradisi di zaman itu, ini masih jahiliyah nih. Dan itu memang warisan dari sebelumnya, dari keyakinan-keyakinan yang ada. Bahwa mohon maaf sekali, di keyakinan dulu itu perempuan tuh nggak ada nilainya. Ya, saking nggak ada nilainya teman-teman sekalian, bahkan ada dalam satu keyakinan tertentu, itu kalau ada perempuan, itu belum dilaksanakan ritualnya. Sampai ada laki-laki. Karena nilainya nol. Bahkan ada yang menampilkan sebuah keyakinan bahwa perempuan itu jelmaan dari iblis, dari ular. Ya, karena perempuan ini Adam tergoda dan sebagainya. Sehingga perempuan nggak punya nilai. Ya, dan puncaknya bahkan ada yang dalam kehidupan ada yang dijual, ya kan? Ada yang dengan seenaknya saja kemudian dipoligami tanpa batas. Ya, ada yang sekian puluh, sekian ini, sekian itu. Bahkan di masa-masa ini di awal-awal tuh sebelum datang risalah Islam disebut dengan jahiliyah itu semaunya sih diperlakukan. Bahkan sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Ya, jadi di kebiasaan orang jahiliyah waktu itu sudah menyiapkan lubang makam itu. Kalau lahir laki-laki selamat dia. Kalau perempuan aib. Bagi mereka langsung kubur. Dan dia tidak mengerti yang melahirkan itu siapa. Ya. Maka Islam nanti datang dengan membawa risalah yang sangat terhormat, mengangkat dan memuliakan perempuan, diangkat. Ya. Nanti ada bidang-bidang yang tersendiri tuh. Ya, di bidang ibadah misalnya, ada nanti diangkat punya nilai, yang tadinya nggak boleh punya hak waris diangkat jadi punya warisan. Ya, yang tadinya seenaknya tuh dijadikan sebagai pasangan di poligami dengan luar biasa semaunya puluhan ratusan, enak-enaknya ditukar yang jadikan budak seks dan sebagainya. Islam datang menyelamatkan itu. Hei, poligami batasi. Ya, itu pun harus adil, tak mampu satu. Nah, jadi Islam tuh bukan memperkenalkan poligami. Justru apa? Memberikan batasan pada poligami yang benar. Kalaupun harus poligami begini, ya. Karena sekarang sudah ditukar. Ya, awas tuh, ada putri yang tertukar, ada menteri yang tertukar. Sekarang ada yang syariat mau ditukar. Ya, seakan-akan wah Islam yang menghadirkan itu. Tidak, Islam itu datang membawa syariat yang terhormat. Ketika perempuan dilecehkan dengan begini, ya Islam bukan datang memperkenalkan. Islam datang memberikan batasan. Sudah ada sebelumnya. Diberikan batasan berkeadilan. Ya, kalau memang ini ada yang harus dilakukan, ini batasnya seperti ini supaya terjaga.
Kalau tak mampu, lakukan seperti ini. Itu datang dengan membawakan fitrah syariat yang mengikat dengan nilai kemuliaan. Jadi waris diberikan hak warisnya. Dilarang membunuh. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai kalian menghabisi anak-anak karena takut kelaparan, ya, karena takut jadi aib. Karena sudah menyebar informasinya kalau ada perempuan aib nih. Ada perempuan begini, begitu. Ya, maka disampaikan ayat-ayat yang menyanjung tentang ibu, hadis yang memuliakan ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Ya, itu bukan hadis poligami itu. Ya, berapa ibu disebutkan, Dek? Kan sering viral dikisahkan anak belajar hadis, pulang baca hadis, apa kamu berbuat baik pada orang tua? Apa hadisnya? Seorang bertanya pada Rasulullah, man abarah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa jawab Nabi? Ibumu. Apalagi? Ibumu. Apalagi? Ibumu. Lalu ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah berapa? Sekali. Kasih tahu ibu di dapur. Jadi ibu berapa? 3. Ayah berapa? 1. Ayah kamu berapa sekarang? 1. Ibu berapa? Kasih tahu ibu di dapur. Itu salah tuh, orang nggak belajar. Itu hadis untuk mengangkat derajat perempuan. Sampai Al-Imam Ali karamahullah wajah memberikan penafsiran yang sangat jenius tentang ini. Ya, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, kenapa ibu disebutkan sampai 3 kali? Karena ibu memiliki 3 keutamaan spesial yang tidak melekat pada laki-laki. Ya, 1, mengandung. Nggak ada laki-laki mengandung karena fitrahnya nggak ada rahim di dalamnya. Ya. Yang kedua, melahirkan. Nggak ada laki-laki melahirkan ya, karena nggak mengandung. Yang ketiga, menyusui, memberikan ASI. Karena 3 kemuliaan ini yang nggak bisa dapatkan oleh laki-laki, ya kan? Mengandung, melahirkan, menyusui. Baik ya, 3M itu. Sekarang banyak 3M. Menjaga jarak, pakai masker. Itu ibu itu punya 3M yang nggak didapatkan oleh laki-laki. Ya, bahkan 3M, 3 mamah kan, bukan mamahnya ada 3, tapi ada 3 kemuliaan yang nggak didapatkan oleh siapa? Laki-laki. Maka diangkat itu. Coba bagaimana Islam memuliakan itu. Masya Allah, dimuliakan. Bahkan dibebaskan dari tuduhan-tuduhan, termasuk yang bersinggungan dengan itu. Bagaimana Allah mengangkat ya Sayyidah Maryam alaihissalam dengan turunnya surah Maryam, mengangkat kemuliaannya, membebaskan dari tuduhan-tuduhan. Itu dimuliakan tuh, diangkat. Ya. Lalu siapa lagi misalnya? Ya, Sayyidah Asiyah turun ayat bagaimana diangkat kemuliaannya, ya, terbebas dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Itu Masya Allah, tampilkan. Jadi Islam datang membawa risalah, kemuliaan, dan mengatakan, dan di perjanjian ini, perhatikan bagaimana iman datang memberikan sebuah manfaat. Ketika orang terbiasa dengan adat jahiliyah, menganggap anak perempuan aib, ini aib, Islam datang tidak. Kalau kamu beriman mesti beda. Hormati itu. Hormati hak perempuan. Ya, sebagaimana engkau menghormati ibumu, kau menghormati saudarimu, ini hormati mereka. Maka di antara komitmen perjanjian, ya Aqabah itu dalam baiat itu, ciri orang beriman, pancaran imannya menghadirkan kebaikan. Jangan membunuh, nggak boleh membunuh, ya kan? Apalagi membunuh kepada orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya. Ya, jadi yang jauh aja nggak boleh, apalagi yang dekat dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian wala ta'tu bibuhtan, dan tidak boleh ya mudah menuduh. Buhtan itu tuduhan yang sangat kasar, ya, tuduhan yang meruntuhkan moral, itu buhtan. Ya, biasanya kalau sudah ada buhtan itu, wah itu sudah tinggi lah tingkat tuduhannya, bukan tuduhan biasa. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan sampai engkau mudah menuduh yang kau hadirkan baik di antara tangan ataupun kakimu. Ya kan? Maksud di sini banyak nanti. Ya, ada yang mengomentari dengan zina, kalau kita terangkan ke bawah. Ya, kalau kita sampaikan di sini wa fil muradi bil buhtani hahuna arba'atu aqwalin. Dan terkait dengan makna buhtan di dalam hadis ini terdapat 4 penjelasan. Ya, arba'atu aqwalin. Ahaduha, yang pertama, annahu zina. Ya, menuduh berzina. Itu tuduhan yang sangat kasar, gitu kan? Ini dia berzina atau dia berselingkuh dan sebagainya tanpa ada bukti. Ya, hanya untuk menghancurkan kehormatan aja. Kan ada tuh kalau musim-musim misalnya politik atau persaingan tertentu didatangkan gini, ada tuduhan-tuduhan. Itu kalau nggak benar, itu dosanya besar itu. Ya, dosanya besar. Dalam keadaan benar pun mesti ada saksi, dan apa motivasinya. Ya kan? Itu masih disoal juga, saking ketatnya. Kalau sudah ketat itu berarti resikonya tinggi. Saking Islam menghormati dan menjaga kehormatan orang lain itu, menjaga marwahnya supaya tidak diruntuhkan. Makanya nggak boleh kita ya menghancurkan martabat orang lain, meruntuhkan marwah orang lain, ya dengan cara-cara yang buruk, yang tidak dibenarkan oleh syariat dan sebagainya. Ya, ada jalannya. Islam itu sangat proporsional dalam berbagai hal. Ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Pertama, zina. Ya, makanya zina itu baina aidikum wa arjulikum. Apa yang dimaksudkan di situ? Karena antara 2 tangan 2 kaki. Ya, di sini termasuk ketika terjadi perbuatan, ya terjadi hubungan biologis, yaitu yang kalau kita dijelaskan misalnya dalam konteks-konteks yang lebih jauh, itu pembahasan di aspek tertentu, ya itu yang dimaksudkan di 2 kaki, kan di antara 2 kaki terjadi hubungan biologis, 2 tangan di perut sampai mengandung dan sebagainya, ya maksudnya ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sampai berzina tingkat tertinggi hubungan badan. Itu yang diartikan yang pertama di sini taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Pertama ada zina,
yang dilakukan dalam hubungan badan. Itu tuduhan dia berselingkuh, tuduhan dia berzina, ada interaksi biologis di dalamnya. Kemudian wal qaulu tsani anna al murada bil buhtan ha huna qadful muhsanat wal muhsinin. Ya. Kalaupun nggak langsung dengan zina, tuduhan dia berbuat zina secara langsung atau sengaja menuduh. Ya tadi yang saya sebutkan qadful muhsanat. Kalau yang pertama tadi buhtan zina, hubungan badannya terjadi, langsung dituduh dia telah berhubungan badan dengan si fulan, dia selingkuh, melakukan hubungan biologis begini dan begini, itu buhtan satu. Atau yang kedua sengaja nuduh aja. Ya, sengaja nuduh. Yang dimaksud dengan sengaja nuduh, ya dia mencoba tahu apa enggak, pokoknya munculkan untuk meruntuhkan kehormatan dan sebagainya. Nah, ini juga masuk pada bagian buhtan. Yang ketiga wal qaulu tsalits al buhtanu ha huna al masyu bin namimah was-sa'yu bil fasad. Awas hati-hati. Ya, hati-hati. Al masyu bin namimah, sengaja mengadu domba. Jadi buhtan, ya ada yang menafsirkan dengan zina atau tuduhan-tuduhan mendekati kepada zina, qadful muhsanat wal muhsinin, orang-orang bersih sengaja dihancurkan kehormatannya, dibikin isu. Ya, yang ketiga mengadu domba. Ya, ngadu domba, hati-hati nih. Ya, jadi jangan sampai terjadi perbuatan orang-orang beriman mengadu satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, dibuat sebuah cipta kondisi atau keadaan. Awas nih, apalagi sekarang zaman media sosial. Awas, orang-orang beriman kalau ingin mengikuti jejaknya Ansor, nggak boleh tuh munculkan video supaya ini diadu dengan ini, ustadz ini dengan ustadz ini, ya kan? Ustadz ini diadukan dengan ini supaya muncul cuma dapat viewer saja, ya supaya dapat subscriber saja, supaya dapat penghasilan dari monetize dan sebagainya. Ya, tapi hasilnya dari itu mengadu satu ke yang lainnya. Awas, itu sifat nifak itu. Ya, sifat maksiyah, nggak boleh terjadi pada insan beriman. Dan ini diambil komitmennya oleh Rasulullah kepada orang-orang berbaiat. Kalau kamu ingin benar berbaiat, masuk dalam kategori ansar yang mulia, ya kan? Menjauhi maksiat, di antara poinnya apa? Hindarkan itu. Jadi, jangan berzina, jangan mendekati itu, jangan menuduh, jangan mengadu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, diartikan sihir. Ya, rabi' annahuma as-sihr. Ya, dzakarahuma al-Mawardi. Yang dimaksud dengan iftira dan buhtan ini, karena di sini kalimatnya wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jadi buhtan dan iftira yang dimaksud itu semua adalah sihir. Karena sihir pun sedang marak pada masa itu. Nah, ini kalau kita turunkan bagian-bagian magic sihir, nah itu hati-hati tuh, orang beriman gak ikut-ikutan sihir. Ya, magic, perdukunan macam-macam, ya, kongsi dengan jin dan seterusnya nggak boleh. Oh, hati-hati. Ya, jadi kalau sudah Anda mau ikuti jejak ini, mendapatkan halawatul iman, jangan ikut-ikut masalah perdukunan, sihir, santet, macam-macam. Ya, jangan ikut mengadu satu dengan ini dan lain sebagainya. Walaupun itu yang ditampilkan dalam dunia digital sekarang, hoax, video, macam-macam. Boleh jadi yang dimunculkan tuh kayak potongan pengajian, sengaja ditampilkan, supaya ini dengan itu, ya, saling bersengketa, muncul kemudian friksi, muncul pertentangan, macam-macam. Dosanya besar sekali itu. Dosanya besar. Ya, kemudian wala ta'su fi ma'ruf. Nah, lalu secara umumnya jangan bermaksiat. Ya, melanggar segala pedoman yang baik-baik. Ma'ruf itu semua ketentuan dalam Islam yang baik-baik. Ya, semacam diminta salat, jangan sampai itu kemudian dilanggar. Ya, langgar di sini bukan tempatnya, karena satu-satunya ibadah yang boleh ditunaikan dilanggar itu salat. Ya, karena ada di bahasa termasuk Sunda juga, yaitu punya langgar. Langgar di sini yang dimaksudkan musalla, tempat salat. Ya, jadi kalau mereka berkata, "Sumuhun, Bapak nampai salat di manten?" Dilanggar. Jadi bukan melanggar salat, dia baru salat di satu tempat. Ya, seperti musalla itu. Nah, yang dimaksud melanggar sih pelanggaran, menyimpang. Nah, jadi jangan sampai kalau sudah diperintahkan sholat, tunaikan. Zakat, tunaikan. Jangan sampai melanggar zakat, melanggar ketentuan puasa, dan sebagainya. Itu umum. Ya, melanggar yang ma'ruf. Wala ta'su fi ma'ruf. Jadi, ada berapa poin di sini kalau kita kumpulkan untuk mendapatkan detil-detil halawatul iman. Supaya menjadi pribadi yang mengikuti jejak Ansar. Ya, jadi, berbaiat kepada Rasulullah, hakikatnya pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena sifat Rasulnya. Bukan pribadinya Muhammad SAW. Bukan. Tapi karena sifat kerasulannya. Maka berbaiat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, kepada komitmen yang dibangun untuk mengamalkan apa-apa yang Nabi tunjukkan. Apa detailnya? Ya, satu, syirik, nggak boleh syirik. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ini tipikal karakteristik seperti Ansar yang mendapatkan halawatul iman, ya, menjadikan Allah dan Rasul sebagai cinta pertama, tertanam dalam jiwa, tidak mencintai seseorang, kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jadi memperhatikan, mengerjakan karena Allah. Kemudian apa lagi? Dari tiga bagian itu, ya, lalu tidak mau kembali kepada jalan-jalan keburukan atau melibatkan diri dalam keburukan, dia tidak suka terlibat dalam semua itu. Itu ada kenikmatan. Ketika kenikmatan itu didapatkan lewat latihan. Bagaimana meraih ini semua seperti Ansar mendapatinya? Satu, jauhi syirik. Karena syirik dengan iman itu tidak akan menyatu. Ya, maka segala aspek-aspek yang terkait dengan kesyirikan, jauhi.
Jauhi, jauhi. Ya, mohon izin sekali, sekarang kita harus betul-betul berhati-hati. Ada perilaku yang bisa menghadirkan kesyirikan, baik terserat sembunyi-sembunyi ataupun nyata sifatnya. Ya, hati-hati interaksi yang sekiranya dengan itu bisa menjadikan keyakinan kita yang tadinya terpatri hanya kepada Allah saja, bisa jadi bercabang tuh. Ya, syaraka itu kan bersekutu, bercabang, berkongsi, banyak ini. Sehingga menunjukkan kelemahan di satu titik. Itu nggak boleh terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid kita tetap dikuatkan, la ilaha illallah. Hati-hati ya, perdukunan, ya, sifat-sifat datang kepada konsultasi tertentu yang menentukan nasib ini, nujum dan sebagainya, ya kan? Ya, ramalan-ramalan dan seterusnya, ya. Kemudian apalagi misalnya sekarang tuh awas dibungkus-bungkus seperti ajaran-ajaran agama, ya, dengan dalih macam-macam. Apakah dengan misalnya kata-kata bagus seperti toleransi, ya, seperti macam-macam, dibawa Quran, ya, misalnya dikemas dengan kemasan-kemasan tertentu, dicampur adukan, ya, dengan ritual atau perangkat-perangkat ritual di tempat tertentu, mengiringi Quran pakai musik tertentu, macam-macam dan sebagainya. Itu hati-hati. Bisa terjebak kepada kesalahan, bisa terjebak kepada, ya, kesalahan. Dalam pemahaman puncaknya nanti bisa terjebak dalam kesyirikan. Karena itu segala yang mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan ini jauhi. Jauhi. Ya, dan apa sih manfaatnya gitu? Nggak ada manfaatnya. Kalau sesuatu nggak ada manfaatnya, cuma menyusahkan diri sendiri, kan melahirkan kontroversi, baik ditinggalkan. Ya, di antara sifat orang beriman itu menjaga diri dari segala hal yang tidak penting. Ya. Kedua, wala tasriqu, dilarang mencuri dengan segala turunannya. Masya Allah nih, kalau jadi beriman semua nggak ada koruptor tuh. Kalau beriman semua tuh, beriman dengan cara yang benar, yakin diawasi, yang belajar betul lah tauhidnya. Ya, jadi santimira betulan, diamalkan dengan baik, jadi apapun jadi orang baik teh. Ya, ini segala turunannya, baik skala kecil ataupun besar, nggak boleh mencuri sama sekali. Jangan mencuri. 3, wala taznu, larangan berzina. Ya, mau pakai definisi apapun udah nggak boleh, udah nggak boleh. Jauhi, 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 jauhi. Ya kan? Ini kalau mau latihan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, segala yang mendekatkan kepada zina jauhi. Mata tuh apa yang dipandang, lisan apa yang didengar, kata-kata yang mendekatkan kepada obrolan-obrolan yang mengandung syahwat dan sebagainya jauhi. Jelas ya? Kemudian buhtan, larangan berbuat buhtan dan iftira. Ya, di sini ada 4 makna tadi. Yang pertama terkait dengan yang ketiga, ada juga yang memahami dengan zina. Ya, kalau ini maksudnya teman-teman sekalian ini melakukannya, kalau ini menuduh seseorang berhubungan biologis dan sebagainya dan seterusnya, ya, atau yang ini menuduh orang baik-baik terlibat perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, seperti berselingkuh tadi macam-macam dan sebagainya. Ya, lalu juga bisa diartikan di sini perbuatan mengadu antar sesama. Saya harus konsisten, tidak melibatkan hewan ya. Tadi kan saya katakan kenapa yang dipersalahkan harus hewan. Jadi saya koreksi, saya tidak akan mengatakan adu domba. Karena saya tidak ingin menyalahkan domba. Yang diadu di sini manusia, mengadu antar sesama. Ya, ini nggak boleh tuh. Awas. Sekarang termasuk bikin hoax video, sengaja bikin ustadz ini diadu dengan ini diadu dengan ini, nggak boleh seperti itu. Ya, kalau ingin Anda mereferensikan pernyataan dikoreksi, langsung referensikannya aja, nggak usah tempel-tempel foto ini dengan ini seakan-akan ada saling mengadu satu dengan yang lain hanya untuk melahirkan viewer aja, pengen lihat viewer yang banyak, subscriber, ya, dapat penghasilan ini dan itu, kalimat-kalimat ditata sehingga ada kesannya bikin diskusi, ya, kesannya bikin podcast misalnya macam-macam, tapi niatnya untuk mengadu ini dan itu, baik secara halus ataupun secara kasar. Ya, kalau kasar kan langsung nih pengen tayang iklan banyak macam-macam supaya ribut ini dengan itu. Ya, bukan nyari solusi. Atau secara halus, ya, ada sudah orang ngarahkan pada kebaikan, ya, dibikin acara yang berbeda supaya bertentangan dengan ini, cuman halus caranya, sehingga seakan-akan nanti ada pertentangan antara ustadz ini dengan ustadz ini, ya, cendekiawan ini dengan cendekiawan ini, nanti yang lainnya baru deh motong yang ini, motong ini, satu kan jadi satu, ini dari sini, sehingga seakan-akan ada perpecahan. Itu buhtan masuknya, dosa besar itu. Nah, sekarang terasa sekali, ya, terasa. Jadi kalau kita punya satu insting yang kuat dan feeling juga yang kuat, terasa, kita tahu nih, oh ini begini, ini begini. Nah, sehingga harus cerdas menyikapinya, ya, dan proporsional. Nah, kemudian juga di sini termasuk sihir, magic, ya, hati-hati nih. Nah, ini kalau sudah disebutkan, jangan masuk ke dalamnya. Kalau ingin latihan mendapatkan halawatul iman, jangan sekali-kali, ya, terlibat dengan satu di antara sekian banyak yang telah disebutkan ini. Ya, sihir, magic sekarang udah, dikemas sedemikian rupa. Ya, dukun ya dukun aja lah, ya kan? Dukun, udah jadi macam-macam ini, itu, dan sebagainya, ya kan? Sampai mengeluarkan trik ini, trik itu, dan sebagainya. Tapi mengajak Anda kemudian menjauh dari ketaatan kepada Allah, ini bahaya ini. Ya, ini ada unsurnya udah kesini nanti mendekatinya ke syirik. Nah, jadi ini buhtan dan iftira. Ya, tuduhan-tuduhan
atau bahkan keterlibatan pada perilaku-perilaku yang sangat menyimpang jauh dari tuntunan agama. Nah, atau secara umumnya wala ta'su fi ma'ruf, ya, jangan bermaksiat secara umum. Nah, jadi untuk mempertahankan keimanan, dari sini teman-teman sekalian ada yang besar-besar, ya kan, yang bisa langsung merubah keadaan iman itu menjadi redup cahayanya. Hati-hati nih. Ya, seperti apa syirik? Syirik ini akan langsung meredupkan iman karena lawannya ini. Inna syirka la dzulmun azim. Ini lawan dari iman langsung, dan turunan dari kufur secara langsung itu syirik. Makanya kalau orang sudah syirik itu dibawa ke ibadah yang lainnya itu lemah. Lemah sekali. Kenapa? Karena ini lawan langsung memadamkan cahaya ini. Hati-hati, bahaya ini ya. Bahaya. Ya, ini jadi ada yang besar-besar kayak zina. Makanya kalau orang udah zina, mau sholat itu susah. Ya, mau baca Quran susah. Dan itu terus berlangsung. Ini bahaya ini. Bahaya. Nah, kemudian apalagi yang umum-umum ini, yang maksiat-maksiat. Ya, pada umumnya dijaga. Maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Singkatnya, kaum Ansar ini dilatih dulu oleh Nabi SAW untuk berkomitmen setia, baiat ini. Kalau kamu benar-benar yakin dengan Nabi, dengan Rasul, ingin menjaga syariat, ya, buktikan dong. Nah, komitmen. Mereka bertanya lagi, komitmen apa ya Rasulullah? Ini. Jaga dengan baik. Tinggalkan ini, jauhi ini, lakukan ini, ya kan? Kemudian komitmen dengan ini, dan seterusnya. Begitu mereka menunaikan dengan baik, dengan benar, menjaga keseluruhannya, apa yang terjadi? Mereka dapatkan halawatul iman. Kalau sudah dapat halawatul iman, dibawa ke setiap tubuh yang melekat, dikerjakan apapun, di bidang profesi apapun, lahir manfaat. Itulah yang menyebabkan mereka menikmati keimanan itu. Kalau sudah menikmati iman, dunia kecil. Ya, jadi kalau imannya sudah memanggil, sudah yang lain menepi. Ini yang menjadikan kisah-kisah dahsyat itu selalu terdengar dalam benak kita. Bagaimana orang sudah berbisnis, merantau sana sini, pekerjaannya pebisnis. Baru pulang, kemudian ke rumahnya disambut oleh istrinya, ya, baru kemudian bersih-bersih, ngobrol-ngobrol, ya, kemudian saat ngobrol itu tiba-tiba kemudian ada panggilan nadal mudadi lil jihad. Ada panggilan jihad, harus mempertahankan wilayah dan sebagainya, pembuktian keimanan kepada Allah, itu baru dipanggil jahidu fisabilillah, bisa pamit sama istrinya. Dan apa respon istrinya? Support, malah mendukung. Jadi panggilan ini masih didahulukan. Ini Masya Allah, kan? Ada orang datang bertamu, datang ke masjid. Nabi cuma menyampaikan siapa yang mau menjamunya. Semua angkat tangan. Ya, fastabiqul khairat. Semua balapan ngangkat tuh. Dan ternyata yang pertama ngangkat itu justru yang punya keterbatasan. Di rumahnya stok makanan hanya untuk suapan anaknya aja itu. Ya, apa yang terjadi? Pulang dan bisa kompak. Ibunya, istrinya nggak marah. Apaan sih bawa tamu, kita aja kekurangan, macam-macam aja bapak nih. Nggak begitu. Yang ada apa? Alhamdulillah ada tamu, kesempatan nih. Kan itu halawatul iman. Pahala lagi Pak. Iya nih mah. Ke rumah. Bapak bawa apa? Hadiah. Iya betul, hadiah. Hadiah terbaik apa? Peluang pahala. Siapa? Tamu. Apa yang terjadi? Ya udah, yuk kita siap-siap. Mama tugas di dapur deh. Ya, udah rapikan dulu, anak-anak tidurin dulu. Ya udah. Anak tidurin, rapiin semua, siapin makanan, gelapin deh lampu. Begitu digelapkan lampunya, dan tamunya bertanya kok digelapin, ya supaya kita bisa inilah merasakan kenikmatan, kenyamanan, penghematan. Gelapin dulu. Nah, yang tuan rumah cuma taktuk pura-pura aja. Yang tamunya makan betul. Makan selesai, besoknya pamit istirahat. Nabi umumkan besoknya, Masya Allah, itu dipuji langsung seluruh penghuni langit. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji, dan perilaku-perilaku ini menurunkan ayat itu. Walladzina tabawwa'ud dar, Quran surah 59 itu ayat yang ke-9. Ya, sedangkan orang-orang yang tinggal berdomisili di tempat itu, Masya Allah, saya sangat mencintai orang-orang yang berhijrah itu, orang-orang berkebutuhan sampai mereka rela memberikan, bahkan mereka sendiri pada yang diberikan itu sebetulnya membutuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu sifat yang demikian, Masya Allah itu. Ya, kalau sudah kekuatan iman itu memancar, yang lain kecil semua, harta benda kecil, nih kecil-kecil. Ya, dia untuk sedekah misalnya, untuk sholat malam, untuk ibadah yang lain dan sebagainya. Tapi dengan cara yang benar, proporsional. Ya, bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya material. Ya, apalagi ngejar-ngejar materi itu nggak mungkin, nggak akan bersatu. Ya, teruskan dulu. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang bisa komitmen dengan ini, menepati ini, maka ajrun, ya, nilai pahalanya, ya Allah langsung akan memberikan. Masya Allah, itu limpahannya kalau sudah diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Komitmennya dibangun, bukan hanya disampaikan pada Rasulullah, tapi Nabi mengajak komitmenlah dengan Allah. Ya, Muhammad SAW secara fisikal bisa meninggal. Lantas kalau meninggal, ya, apakah Anda akan tetap berkomitmen? Kadang-kadang kan orangnya udah meninggal lah, gitu, saya nggak tahu lagi. Kan? Ya, atau udah komitmennya selesai Pak, karena ya mohon maaf, saudara Bapak kan udah meninggal, jadi kita nggak ada komitmen lagi. Tapi kalau komitmennya didasarkan kepada ketentuan Allah, lillah, karena Allah, maka Allah al-hayyu, la yamut, ya, selalu kehidupan, selalu hidup, berkehidupan, memberikan kehidupan, dan tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Ya, bahkan Allah lah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan
Jangan mematikan. Jadi kalau komitmen kita dibangun karena Allah, berumah tangga karena Allah, bekerja karena Allah, itu kan ibadah semua ikhlas karena Allah. Alhamdulillah, insya Allah semua akan langgeng, abadi dan ternikmati dan gak ada kecewanya. Gak ada kecewanya. Maka di sini disebutkan ajrun. Masih ingat kan? Yang saya sampaikan dulu urutan-urutannya. Iman, kemudian ada dalam takwa. Masih terbayang nggak? Ada ujian, perintah larangan, ma'ruf, larangan dari mungkar dan fahsya. Kemudian ada perbuatan, amal soleh. Setelah itu hasanah, setelah ajrun. Setelah itu apa? Rahmat, ada berkah dunia, ada surga akhirat kan? Ajrun. Nah ini kalau dikerjakan, ajruhu 'ala Allah. Kata Nabi SAW, maka apapun yang kemudian dia lakukan, maka saya berharap Allah langsung memberikan pahalanya. Allah memberikan penilaian. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Nah ini kemuliaan baiat itu seperti itu. Kata Nabi kalau jatuh dikerjakan oleh salah satu di antara kalian, terjebak pada satu di antara ini, misal kalau ada yang mencuri misalnya karena hal-hal tertentu, ya, fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Ya, maka dia dihukum di dunia secara proporsional sesuai dengan kadar apa yang dia kerjakan itu. Dan hukuman dunia ini sekaligus kemudian akan menutup peluang-peluang dia untuk dihukum di akhirat. Jadi cukupkan di dunia dihukum, selesai. Ya, tentunya berdasarkan hukum-hukum yang berlaku atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Baik ya. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah. Tapi kalau ada yang melakukan itu dan nggak terungkap misalnya, karena Allah tutupi, fahuwa ilallah insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Maka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menutupinya itu dan biarkan nanti antara dia dengan Allah hisabnya di akhirat kelak. Jadi ini Nabi ingin memberikan sebuah isyarat bahwa pertama dalam kita berlatih untuk bisa konsisten dan komitmen menjaga ini semua, larangan untuk syirik, larangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku buhtan dan iftira, pada umumnya jangan bermaksiat. Kalau ingin mendapatkan halawatul iman, jaga diri dari maksiat. Ya, kalau kita terjebak pada itu, nah ini bahasa yang agak tinggi ya cara memahaminya. Maksudnya apa? Maksudnya, melakukan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan-tantangan. Ya mungkin melewati ujian yang sifatnya godaan-godaan dalam diri. Sifatnya nanti ada pertemanan yang kalau kita nggak ikut dia dalam perbuatan maksiat dianggap tidak toleran, ya kan? Dianggap bahkan ya tidak apa ya anak-anak sekarang bilangnya itu tidak setia kawan. Ya? Nah itu yang seperti itu tuh. Ya kalau nggak mengerjakan ini dianggapnya menjauh dari nilai-nilai keharmonisan. Nah itu tantangan. Ya kita harus melihat porsinya. Kalau dibenarkan oleh syariat silahkan. Kalau tidak kita menjauh dengan cara yang baik, cara yang lembut, cara yang mulia. Nah itu tantangan. Itu nggak mudah. Tapi kalau ada yang terjebak di situ kata Rasulullah, ya kan? Ya, segera dia bertaubat. Kalau ketahuan sesuai porsinya, silahkan terapkan hukuman yang selayaknya. Kawan mencuri apa hukuman yang selayaknya dengan itu? Dia taubat, hukuman dipraktikkan juga. Jadi kalau hakul adami, hak terkait dengan kemanusiaan, nggak cukup kita katakan saya mohon ampun ya Allah, kembalikan lu hartanya. Korupsi dengan istighfar selesai, ya banyak orang korupsi. Ya kan? Dia taubat secara pribadi hubungan dengan Allah, kemudian diterapkan hukuman untuknya supaya tidak melakukan itu lagi sebagai efek jerah, jadi kan? Nah, ini nanti dihukum dia. Dan kalau misalnya nggak nampak sampai dia meninggal, nggak ketahuan, terbuka setelah dia meninggal misalnya, dan seterusnya, maka nanti hubungannya dengan Allah. Allah yang akan menghisab dia sesuai dengan ketentuan dan keadilannya. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, halawatul iman itu nggak mudah, butuh latihan. Nah, kita keluarkan ini. Kita ambil yang paling bawah saja dulu. Ya, wala ta'su fi ma'ruf, jangan bermaksiat. Nah, maka dari hari ini kita latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari pikiran dulu ya. Dari pikiran kita keluarkan. Apa maksiat pikiran nih? Berkhayal yang tidak jelas, yang buruk-buruk. Apalagi berkhayal maksiat, merencanakan keburukan, berpikir yang negatif pada sesuatu yang positif. Jauhkan. Positive thinking jaga dengan mulia. Karena itu, pikiran itu kan bergantung data yang masuk. Makanya jaga mata, supaya nggak semua dilihat. Kontrol mata kita. Apa yang harus dilihat? Yang baik masuk, supaya pikirannya tercenang yang baik-baik. Jadi kalau Anda melihatnya pada sesuatu yang kurang baik, terbayang di kepala, di pikiran itu. Ya, apalagi masuk bagian otak kanan, divisualisasikan tuh. Ya, masuklah setan di situ, ditunggangi oleh setan. Jadi tuh, jadi sinetron di kepalanya tuh. Kok bisa menghayal tuh, bikin cerita sendiri di kepalanya tuh. Tuh, aduh, udah deh. Ya, kalau merencanakan kebaikan nggak apa-apa. Itu rencana kebaikan, divisualisasikan. Mau bikin pesawat begini-gini, bikin mobil listrik begini-begini. Mau tahajud malam divisualisasikan bagaimana begini, berwudu, waktu sekian, bangun jam sekian, tuh boleh-boleh aja. Tapi memvisualisasikan maksiat, ya kan? Ya, khayal, tamanni, dhalalah, itu yang setan sampaikan. Ya, wala udhillannahum wala umanniyannahum, akan berikan kepada mereka khayalan-khayalan yang menjadikan mereka tersesat dari kebaikan. Dan itu yang harus hati-hati, ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, jaga ke telinga pendengaran, jaga ke lisan tuturan supaya mengalir baik dalam kebaikan. Jadi kalau kita konsisten jaga itu, insya Allah ya halawatul iman akan kita dapatkan sebagaimana Ansor pernah meraihnya.
Dan kalau sudah kita dapatkan nikmat kehidupan, kalau sudah nikmat, Allahu Akbar. Kata Allah, radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, maka Anda pun akan ridha kepada apa yang Allah tetapkan, dan Allah meridai Anda. Meridai kita semua. Saya, Anda, kita semua. Sepanjang apa? Sepanjang mengikuti jejak mereka. Jadi belajar tuh dari Ansar, belajar Muhajirin. Jangan cuma belajar suksesnya juga. Belajar ketahanan mereka. Dalam mengatasi ujian. Jangan dikira nggak diuji. Mereka diperangi, mereka dicela, mereka dihina, macam-macam. Nah, sekarang secara elegan dan proporsional, bagaimana mengatasi itu semua? Karena lengkap. Ya, di Madinah itu kan termasuk struktur masyarakatnya itu, secara sosialnya kan lengkap. Yang munafiknya ada. Munafiknya ada. Makanya saat berkehidupan di Madinah itu tantangannya bukan hanya bagaimana melihat potensi-potensi yang datang dari Mekah. Ya, serangan, macam-macam. Kalau Mekah itu hitam putih, jelas kelihatan. Ya, mau nyerang, mau gini itu terbuka. Madinah itu kompleks situasinya. Ya, ada orang yang ngaku muslim, tapi saat yang bersamaan provokasi. Di belakang kalau sholat, safnya paling depan, kalau bertemu Nabi paling depan, di belakang, udah provokasi umat untuk menyoal Nabi, menjelek-jelekan syariat dan sebagainya. Ngaku muslim, ada. Nah, itu citra gitu yang akan tampil. Makanya dijelaskan dalam perjalanan sejarah itu untuk terlihat, jangan sampai seperti ini akibatnya akan begini. Kerjakan ini, nanti hasilnya akan begini. Nah, itu kita keluarkan. Jadi cara terbaiknya adalah keluarkan sahabat-sahabat mulia di Ansar plus dengan Muhajirin, profesinya apa, bawa ke kehidupan kita, jaga diri dari perbuatan maksiat. Jadi ini hadis yang ini mengonfirmasi teman-teman sekalian, mengonfirmasi bahwa untuk mendapatkan tanda keimanan yang kuat dengan mengikuti jejak para Ansar itu dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan latihan mereka, dan latihan tertingginya adalah yang bisa kita keluarkan, coba kontrol diri kita dari perbuatan maksiat. Segala yang menyimpang. Ya, konsisten dengan itu, dapat halawatul iman. Dapat halawatul iman, muncul kenikmatan untuk berekspresi ibadah macam-macam dan sebagainya, sampai kita mendapatkan ridha Allah dan pulang dalam keadaan husnul khatimah, sampai mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ya kan? Abadi dalam rahmat Allah, dalam surganya, dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang nyata, ya, keberuntungan, kesuksesan yang real, yang sejati. Demikian penutup di Quran surah ke-9 ayat 100 itu, ya kan? Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang kiranya bisa kita sempurnakan bahasan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan itu semua, sekarang kita bikin kurikulum. Ya, kita buat kurikulum, teman-teman hadirkan kurikulumnya. Nih, dari kita aja, nggak usah ke orang lain. Ya, bisa kita ambil secara umum, yang kita semua sama pikiran, mata, terus lagi ke telinga, terus lagi ke lisan, terus ke tangan, ke kaki. Nah, ini potensi-potensi maksiat apa di pikiran sampai ke kaki. Terus kita berlatih, kan kita kenal diri kita sendiri. Itu Pak, evaluasi satu-satu. Nah, kalau sudah dievaluasi, nanti lihat hasilnya. Ada perubahan nggak? Ya, setelah ada perubahan itu latih lewat ibadah ritualnya, sampai mendapatkan kenikmatan beribadah dan kenikmatan mensyukuri semua anggota tubuh dan sebagainya. Setelah itu, maka Masya Allah, yang ada hanya manfaat. Ditempatkan dimanapun Anda. Dan diamanahi bekal apapun kepada Anda. Kedudukankah, harta bendakah, pengetahuankah. Demi Allah saya katakan, kalau ini sudah kuat bekalnya, semua akan melahirkan pancaran kebaikan. Kalau ini ditebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka apa yang terjadi? Negerinya akan baik, kan? Bermanfaat, bagus, dan Allah akan ridha dengan itu semua, dan menjadikan penduduknya lebih baik, sehingga terbebas dari keburukan-keburukan. Ini yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah, satu negeri, thayyibatun, yang baik, ya, karena ada potensi baik yang telah tersemai dalam bentuk perilaku, karakter moral, berubah jadi karakter kinerja, semua ada manfaat. Setelah itu rabbun ghafur, dan Rabb yang merawat, memberikan ridhanya. Ghafur, mengampuni. Kalau mengampuni itu artinya sudah kecil potensi-potensi buruk yang ada di situ. Maksiat-maksiat sudah ditepikan dan sebagainya. Nah, ini yang kita idam-idamkan, kita dambakan. Nah, sekarang persoalannya, kalau kira-kira ada potensi yang mengganggu itu, ya, ujian-ujian datang dari itu, mau begini, ada begini, terus mau kerjakan ini, ada begini, ngatasinnya gimana? Ya, saya sudah mau pada kebaikan, terus saya kumpul-kumpul, terus ada begini, ada begitu, yang berpotensi mengarahkan kepada maksiat. Seperti apa? Terus sampai batuk. Seperti apa kita menghindarinya dan konsisten pada kebaikannya. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini yang kita uraikan, teman-teman sekalian, Masya Allah. Gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa kalau kita ingin konsisten mengikuti jejak Ansar untuk mendapatkan halawatul iman, mendapat pujian dari Allah, mendapat jaminan surga dalam kemuliaan dan kebaikan, titian ridhanya, maka yang pertama dilakukan adalah kita mengikuti jejak mereka saat mereka berbaiat kepada Rasulullah. Ya, di malam itu, malam Aqabah itu, dengan orang-orang yang sangat mulia, dan mereka jaga konsisten sampai sekarang dikenang kisah mereka. Ya, apa di antaranya? Ada beberapa detail yang disampaikan kepada kita. Jaga selama hidup jangan sampai syirik. Ya, jangan mencuri apapun. Ya, yang sifatnya negatif.
Ya, yang sifatnya negatif. Kalau yang positif kan mencuri hati pasangan. Mencuri hati anak-anak kita supaya mengikuti petunjuk orang tuanya. Nah, itu pengertian positif. Kalau negatif, kita sudah paham, jangan lakukan. Jangan berzina, jangan berbuat buhtan dan iftira, ya, termasuk kedukun, macam-macam dan sebagainya, yang menjadikan potensial menyimpang dari ketaatan kepada Allah, dan puncaknya jaga diri dari perbuatan maksiat. Konsisten ini saja, berusaha sampai meninggal dunia semampu yang kita lakukan. Dan kalau terjebak di sisi itu, bagaimana menghindarinya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang kita kaji. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah-salah dan diketahui kesalahannya, mohon dimaafkan. Ya, tolong ditinggalkan, ambil segala informasi yang baik, kuatkan ukhuwah kita, dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qulubina ya Allah kulla ta'atik وكل محبتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور رحمتك. اللهم اجعل يا الله وغرس في قلوبنا اتباع الأنصار خطواهم يا رب العالمين للخوص لنا رضاك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. チャンネル登録お願いね。